Puji. Oke, jadi progres ya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah Waalaikumsalam sama warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. eh, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan ya, kesehatan ya, sehingga kita bisa berhadir di ruang Zoom ini ya. Selanjutnya, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Kepala UPA PKK Bapak Dr. Mukhtarida. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Reviewer, ada Ibu Suciatina Silvia, Ibu Tengku Nifarisni, dan Bapak Muhammad Rizal. Dan selanjutnya yang kami hormati kepada dosen pendamping, ada Ibu Nafisa, lanjut ada Ibu Cut Suciatina juga sebagai dosen pendamping, dan Ibu Wintah. Dan yang kami banggakan kepada tim ya, yang telah lolos mendapatkan pendanaan dan telah melaksanakan beberapa kegiatan di desa. Ada tim Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, MTS, ada tim Hima Logista, dan ada tim Hima Ketiga. Di mana tim ini merupakan tulang punggung ya yang akan membanggakan Universitas Teguh Umar di kancah nasional. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita dengarkan arahan ya dari Bapak Kepala UPA PKK, yaitu Bapak Dr. Mukhtarida. Kepada Bapak Mukhtarida kami persilakan. Terima kasih Pak Putra, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para mahasiswa kedengar nggak suaranya nih? Nggak ada yang salam nih. Terdengar Pak? Dengar ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati ada Pak Putra ya, selaku koordinator untuk program PPK Ormawa di UPA PKK. Kemudian ada Bapak Ibu reviewer ya, ada Pak Jal, Ibu Tukuni, eh, ada Bu Cut ya yang sudah hadir. Mungkin sebentar lagi akan bergabung Pak Dedi dan Bu Farah juga. Kemudian yang saya hormati juga kepada para dosen pembimbing ya. Mungkin di sini sudah berhadir Bu Cut, dosen pembimbing juga beliau. Kemudian ada Bu Nafisah ya. Bu Wintah sudah berhadir Bu. Mungkin belum kelihatan ya. Dan juga para tim pelaksana Ormawa yang tiga yang disebutkan tadi oleh Pak Putra yang berbahagia pada kesempatan ini. Singkat saja sebenarnya kegiatan Monef ini adalah kegiatan bulanan yang akan kita lakukan setiap bulannya sampai menjelang PKP nanti ya. Dan dalam hal ini tujuan kita adalah untuk mempersiapkan teman-teman para mahasiswa ini supaya eh, apa yang dilakukan di desa itu terkontrol dengan baik ya. Ada logbooknya yang kita lihat terus ya. Kemudian ada perkembangan di desa itu bagaimana kita akan cek bareng-bareng di kegiatan ini. Nah, kegiatan ini kita rencanakan awalnya dalam bentuk offline di kampus ya, mungkin karena dengan satu dan lain hal. Dan juga saya kira dengan model Zoom ini juga sangat membantu para mahasiswa karena nanti di akhir pada saat PKP itu dengan Zoom dengan orang nasional ya. Jadi terlatih dari awal saya kira juga sebuah hal yang apa namanya luar biasa. Nah, untuk format kegiatan kita sudah menyusunnya bahwa PPT kita susun seperti PPT PKP. Mungkin para mahasiswa di surat undangan sudah kita sertakan ya apa isi PPT-nya sudah ada dan juga penilaian-penilaian oleh para reviewer ya juga mirip-mirip dengan PKP dan itu ada link Google Form ya untuk Bapak Ibu reviewer yang di grup yang saya kirim tadi. Nah, nanti nilai-nilai tersebut kita akan rankingkan ya mana terbaik ya. Jadi nanti akan kelihatan terbaik yang mana. Nanti ada sertifikat juga yang bisa diunggah nanti di apa namanya di logbooknya gitu ya. Nah, jadi karena satu dua tiga, jadi peringkatnya satu dua tiga juga. Tapi belum tahu siapa satu, siapa dua, siapa tiga gitu ya. Jadi kira-kira demikian. Untuk pelaksanaannya nanti mungkin presentasi 10 menit ya Pak Putra ya.
Kemudian nanti diskusi maksimal paling lama itu 30 menit untuk semua reviewer. Jadi total semua reviewer itu 30 menit diskusi. Ya mohon Pak Putra nanti dikoordinasikan supaya tidak terlalu telat kita. Mungkin demikian. Terima kasih kembali kepada semuanya, Pak Putra, Bapak Ibu reviewer, dosen pembimbing, dan juga para mahasiswa. Dan juga ada Pak Musawir ya sebagai host yang pada kesempatan ini. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Mukhtarida ya. Oke, baik Bapak Ibu dan adik mahasiswa, baik kita mulai kegiatan kita ya. Dari arahan dari Bapak Mukhtarida tadi terlihat bahwa memang ini merupakan sarana ajang ya latihan dari tim ya sebelum nanti untuk akan melakukan PKP ya. Karena memang setiap bulan kita adakan biar nanti kalian itu terbiasa ya. Agar terbiasa nanti presentasi di pusat, menyiapkan PPT di pusat dan bagaimana tanya jawabnya. Nah, paling sekarang bulan Juli, bulan Agustus, palingan akhir Agustus kalau nggak akhir Agustus kalau nggak awal September itu sudah presentasi di pusat tuh. Jadi bulan ini kita latihan, bulan depan kita latihan lagi, dan berikutnya itu langsung presentasi di pusat ya. Nah, jadi ini merupakan ajang ya, upgrade diri, ya, peningkatan diri, sehingga kita terbiasa dengan pola-pola yang ada di pusat. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk presentasi ya. Presentasi itu sama dengan PKP, yaitu selama 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit akan saya stop ya. 10 menit akan saya stop. Selanjutnya nanti untuk tanya jawab, itu tanya jawab maksimal 30 menit ya Bapak Ibu reviewer. Karena biar tidak terlalu malam juga nanti ya. Oke, untuk kesempatan pertama, ada tim yang bersedia terlebih dahulu sebelum saya acak. HMTS, Himalogista atau Himaka 3? Acak aja Tidak Pak ada? kayaknya Pak biar biar itu Pak biar adil Pak. Oke, saya acak ya. Baik, saya acak. Oke, ini saya pakai Microsoft Excel acaknya. Oke. Oke, yang tampil adalah tim Himalogista. Silakan dipersiapkan. Himalogista, ketuanya Aldino. Ya, Pak. Siapa-siapa yang presentasi Aldino? Dan saya sendiri tetap Nur Hadi dan Nurul Aziza, Pak. Nurul Aziza. Oke, Nurul Aziza satu lagi Pak Muzawir. 3 orang kita spotlight aja. Oke, sudah siap? PPT-nya sudah siap? Coba di share screen PPT-nya. Sudah, Pak. Di saya belum kelihatan. Dah sudah kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, sudah siap? Kepada tim Sudah, Pak. Himalogista, ya, kepada tim Himalogista 10 menit kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Barat Selatan Aceh memiliki potensi pariwisata yang beragam. Desa Kolatang sebagai salah satu memiliki daya tarik berupa pantai dan kolam yang melalui PPK Ormawa tahun 2025 lalu telah memulai dikembangnya sebagai destinasi wisata. Dengan membawa skema pengembangan, perkenankan kami dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Himalogista menyampaikan kegiatan pengembangan bertajuk Pengembangan Potensi Wisata Desa Kolatang melalui fasilitas wisata edukatif dan pengolahan sampah terpadu. Tim pelaksana terdiri dari 15 mahasiswa di bawah pimpinan Ibu Nafisa Eka Putri. Next. Sebelum kita melihat capaian program, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi awal Desa Kolatrang. Desa Kolatrang memiliki potensi berupa landscape pantai dan kolam alami yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata.
Melalui implementasi PPK Ormawa, Hima Logista pada tahun 2025 telah berhasil dibentuknya kelompok sadar wisata Pok Darwis, promosi sosial media, dan penyediaan fasilitas dasar maupun spot foto. Keberhasilan ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah pengunjung yang semula tidak ada menjadi lebih dari 100 orang per minggu. Bahkan Pok Darwis secara aktif melanjutkan program dengan mengelola sosial media secara aktif dan menambahkan fasilitas dengan dana dari desa. Namun, popularitas yang meningkat pesat ini membawa prosentuasi timbunan sampah. Maka dari itu muncul urgensi pengembangan tahun 2 yang mengatasi masalah sampah dengan pengadaan insinerator dan rumah magot yang hasilnya dimanfaatkan lebih lanjut integrasikan dengan wisata edukasi. Next. Sebelum kami melanjutkan, Bapak Ibu dapat memindai scan QR code di layar untuk melihat secara langsung jejak digital kami. Di sana terdapat tautan menuju Instagram resmi kami dan Google Drive yang berisi dokumen lengkap serta database yang transparan. Next. Salah satu tujuan terpenting diharapkan melalui program ialah dampak sosial berupa partisipasi masyarakat dan dukungan berdasarkan kegiatan di bulan Juni. Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan maupun survei kegiatan FGD, perkenalan maupun sosialisasi tim, sementara bentuk dukungan yang diperoleh mencakup berbagai fasilitas, sarana dan prasarana, serta kebutuhan informasi dan administratif. Ini menunjukkan bahwa program ini bukan hanya inisiatif dari tim PPK Ormawa Hima Logista, tetapi benar-benar merupakan program kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen desa. Next. Selanjutnya di sini ada capaian tujuan. Berikut adalah peta jalan progres kami. Saat ini kami berada di jalur yang sesuai timeline. Di bulan Juni kami telah menyelesaikan partisipasi dan kemitraan, sehingga tujuan terukur mencapai 20%, dengan penggunaan dana masih di bawah 5%. Nantinya memasuki bulan Juli hingga Agustus akan dilakukan implementasi ekotrumits dan fasilitas pengolahan sampah dengan target capaian 50%. Target akhir kami di 30 September 2026 adalah tercapainya 100% program dengan 3 dampak utama, yaitu lingkungan yang lebih bersih, masyarakat yang berdaya, dan terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan. Next. Di sini ada capaian indikator, yang dimana untuk mengukur keberhasilan kami memiliki 15 capaian indikator. Beberapa program kami saat ini antara lain adalah dokumentasi perencanaan dan pemberdayaan desa telah mencapai 60%, penguatan kapasitas Ormawa mencapai 50%, mekanisme koordinasi antar lembaga telah terbentuk sebesar 55%. Dan saat ini kami terus mendorong penyusutan identitas desa wisata serta tata kelola menuju desa with zero waste village. Next. Di sini ada capaian luaran, di mana capaian luaran kami berupa akun media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan YouTube yang 100% aktif dan bisa di-scan di slide sebelumnya. Kami juga sudah merangkum draft untuk buku refleksi Ormawa, draft poster hasil, dan shop pengelolaan sampah. Adapun rancangan pembuatan fasilitas insinerator dan rumah magot untuk lokasi dan rancangan sudah tersedia, dan artikel ilmiah untuk jurnal spekta dan publikasi media massa atau berita juga telah diproses. Secara keseluruhan, program dimungkinkan berjalan tepat waktu dengan ketercapaian luaran hingga 24%. Next. Mik. Maaf, lalu apa peran real Hima Logista sebagai Ormawa? Tim Hima Logista terjun langsung, tidak hanya mengkonsep, tapi juga mengeksekusi administrasi, misalnya logbook, proposal kerjasama, dan persuratan, mendesain dokumentasi, menyusun skrip, video dokumenter, mengelola media sosial, hingga secara aktif melobi dan koordinasi langsung dengan mitra strategis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Disbud Parpora.
Himalogista juga telah melakukan monef akhir bulan terhadap jalannya program. Next. Tentu, pergerakan kami tidak lepas dari arahan dosen pembimbing. Beliau menyusun strategic master plan untuk menuju Abdidaya 2026, menyediakan dana talangan di awal, menyediakan akun Google Drive Unlimited, mengawal kelengkapan lookbook, mereview luaran publikasi, hingga turun langsung melakukan mentoring harian untuk memberikan solusi atas kendala di lapangan, serta berkomunikasi dengan mitra. Next. Universitas Tengku Umar juga hadir memberikan dukungan penuh. Melalui UPA PKK, pihak kampus memfasilitasi administrasi, memberikan pembekalan, menyediakan sarana transportasi untuk pelepasan tim ke desa, serta terus mengawal agar program ini sejalan dengan pedoman Balmawa. Next. Dari pihak Desa Kuala Trang, pemerintah desa sangat kooperatif. Pihak desa mengkoordinir warga, menyediakan lahan fisik untuk sarana pengolahan sampah, menyediakan alat kerja, hingga membuka akses data desa selebar-lebarnya demi kelancaran program kami. Next. Untuk mitra eksternal, kami berkolaborasi dengan DLH yang memberikan supervisi teknis terkait operasional insinerator dan regulasi persampahan. Disebut Parpora membantu arahan pengembangan desa wisata, serta kami telah menyepakati komitmen suplai sampah organik dan anorganik dari desa tetangga, yaitu Desa Padang Panjang. PT Sokvindo dan PT MIFA turut membuka jalan kerjasama untuk kami dengan memberikan kesempatan pembentukan kerjasama. Next. Sebagai penutup, mengapa program ini akan terus berlanjut? Yang pertama adanya dukungan institusional yang kuat dari DLH dan disebut Parpora. Yang kedua, dukungan dari pemerintah desa dan Pokdarwis. Yang ketiga, terbangunnya skema Sister Village dengan Desa Padang Panjang yang menjamin ketersediaan sampah. Keempat, pemantauan berkelanjutan dari UTU. Dan kelima, kami mengembangkan roadmap yang jelas untuk pengelolaan desa ke depannya. Tidak lupa pula adanya dukungan dari tim pendamping Ormawa sebagai volunteer di program ini. Next. Demikian presentasi dari tim PPK Ormawa Himalogista. Universitas Tengku Umar bersama-sama kita wujudkan desa Kuaratang yang mandiri, bersih, dan berdaya tinggi, wisata tinggi. Kami meyakini bahwa program ini akan memberikan dampak konkret bagi masyarakat desa Kuaratang, sekaligus menjadi sarana penguatan kapasitas Himalogista. Kami mohon arahan reviewer agar program ini program ini dapat direalisasikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit ya, Himalogista ya. Saya ada waktu sisa 1 menit. Oke, good. Sudah terbiasa ya dengan Zoom, sangat terbiasa ya. Nanti akan lebih lancar lagi nanti ke depannya ya. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai diskusi ya, tanya jawab. Nanti saran dan masukan dari Bapak Ibu reviewer untuk pembimbingannya, untuk pendampingannya pada malam hari ini ya. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Cut Suciatina Silvia. Kepada Ibu Cut kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Tapi mohon maaf, ya, masih dalam kondisi belum kembali suaranya setelah ini ya batuk gitu. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat mendengarkan. Mungkin untuk menghemat waktu saya tidak mukaddimah lagi karena tadi sudah melalui Pak Putra. Mungkin langsung saja apa yang disampaikan di PPT berarti sudah termuat sesuai kemauan template ya adik-adik ya. Ya, oke. Berarti sejauh ini kegiatan itu sudah sesuai timeline dari proposal atau ada perubahan jadwal atau metode pelaksanaan?
dari 1 bulan ini? Untuk halo Bu. Halo? Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan ini, apakah sudah sesuai dengan timeline yang ada di proposal? Atau apakah ada perubahan dari jadwal maupun metode pelaksanaan? Untuk tidak sesuai jadwal Bu kemarin Bu. Karena kemarin kan masih ada. Oke, ada yang tidak sesuai jadwal. Jadwal bulan pertama, Pak Dek, coba lihat ininya. Yang tidak sesuai itu apa? Kenapa? Alasannya apa? Pertama masih ada kegiatan UAS di perkuliahan Bu. Oh, tapi secara target bulan pertama Juni tercapai nggak? Tercapai Bu sepenuhnya. Tercapai Bu. Oh, tercapai. Meskipun mungkin karena terbentur UAS kemarin ya. Ya nggak apa-apa. Bisa dikejar ya ketercapaian itu ya. Ya, Bu. Untuk kondisi mitra sendiri, Dek, udah mulai sosialisasi. Boleh lihat slide capaian indikator nggak? Mana indikator capaiannya? Slide capaian indikator, ada berapa indikator untuk adik-adik Himalogista? Indikatornya? Iya, indikator di proposal ada berapa? 15, Bu. 15 memang? Iya, Bu. Semua sudah berprogres. Dari indikator ini, yang ada kendala di capaian indikator mana? Untuk 1 bulan ini? Di kegiatan apa? Saya akan menjawab, Bu. Yang pertama itu apa? Kendalanya di mana? Yang pertama di surveinya, Bu. Ada kendala misalnya apa namanya? Jadwalnya bentrok, Bu, sama jadwal kuliah, Bu. Jadi kadang-kadang kami mundurkan jadwalnya, Bu. Terus pelaksanaan FGD-nya juga kami mundurkan juga, Bu. Di akhir FGD bulan. mundur dari mingguan yang dijadwalkan. Iya, Bu. Untuk FGD yang udah dilakukan ya. Partisipasi masyarakatnya target awal berapa orang, kemudian waktu dilaksanakan tercapai tidak? Siapa enggak? Untuk masyarakatnya Bu, nggak ada apanya Bu, nggak apa namanya, nggak dipatoki berapa banyaknya Bu yang mau datang Bu kemarin. Di proposal nggak ada target untuk pencapaian partisipasi masyarakat? Nggak ada, Bu. Terus mengukur untuk andil keaktifan partisipasi masyarakat terhadap program gimana nanti? Di sini adik-adik ada buat peningkatan partisipasi masyarakat. Ini berarti dari awal program sampai berakhir program. Iya, Bu. 25% itu dari mana capaiannya? Justifikasi pengukuran setiap persentase itu kan karena data kuantitatif harus jelas ya. Jadi peningkatan partisipasi masyarakat 25% ini dasar justifikasi adik-adik apa? Dari kegiatan kemarin ada 1 Muharram Bu, dari desa kami diundang Bu. Di situ ada kami perkenalan Bu. Dari Himalogista, situ kami ada menjawab apa tujuan kami datang ke sini Bu. Oh, bukan yang berkaitan partisipasi masyarakat terkait misalnya sosialisasi, workshop atau BIMTEK gitu, FGD, bukan itu? Sosialisasi dan FGD masyarakat juga terlibat Bu.
Nah, maksud saya itu kalau kegiatan desa itu kan pendukung tuh. Kalau capaian indikator di sini itu menghadiri kegiatan Muharram tuh nggak nggak masuk dalam persentase capaian indikator adik-adik. Maksudnya supaya adik-adik bisa bisa kebuka gitu ya, bahwasanya yang dimaksud peningkatan partisipasi masyarakat di sini itu dari yang adik sampaikan di proposal dengan yang udah terrealisasi 1 bulan ini tepat tidak, relevan tidak, cocok tidak persennya segitu gitu. Jadi nanti coba cek lagi dulu. 25% itu justifikasinya harus jelas. Misal partisipasi masyarakat, masyarakat waktu sosialisasi rame hadir. Tapi rame hadir harus jelas kuantitasnya gitu kan. Saya nggak ingat lagi di proposalnya muncul tidak data itu. Nah, terus kalau untuk kemitraan berapa dinas? Izin menjawab, Bu. Ya, Kemitraan kami ambil 2 dinas, Bu. Dinas Lingkungan 2 dinas Hidup sama sudah dinas oke. Komitmen. sudah, Bu. Oke. 45% itu berdasarkan apa? Jadi perluasan kemitraan. Di sini yang mau dicari komitmennya, MOA-nya, SPK-nya atau apa? Izin menjawab, Bu, 45% itu dari keterlibatan kemitraan dengan di kegiatan FGD dan penyusunan SPK. Penyusunan SPK. Sudah Bu, berdasarkan keterlibatan di FDG dengan penyusunan SPK Bu. Berarti 55% lagi apa di situ? Kegiatan apa di indikator 3? Nantinya akan kemitraan itu akan ikut Monef dan launching, Bu, serta memberi pendampingan. Oke. Jadi kan mungkin nanti ada masukan dari reviewer lainnya. Saya mau melihat capaian indikatornya saja. Jika memang ada yang belum, ya nggak apa-apa. Misalnya progresnya 0, nggak masalah. Mungkin ada hal-hal yang belum bisa dicapai karena baru jalan 1 bulan, gitu kan? Nah, tetapi ketika adik-adik membubuhkan 55%, 25%, 45%, dan lain-lain, adik-adik harus punya justifikasi jelas itu. Kalau kita tanya dasar 25% apa, harus dengan sigap jawabnya. Oh, 25% itu karena ini, karena ini, karena ini. Harus dengan lugas dan tegas dijawab. Jadi nggak mikir lagi. Jadi jangan terkesan persentase itu eh, dikira-kira aja gitu ya. Mungkin Pak Putra, saya berkaitan dengan capaian indikator aja. Nanti saya minta untuk progres di Juli mungkin akan jauh lebih baik persentase dari capaian indikator adik-adik 15 poin ini ya. Mungkin itu dari saya Pak Putra. Nanti akan ada tambahan dan masukan dari reviewer lainnya. Saya kembalikan ke Pak Putra. Baik, terima kasih Ibu Cut. Saya terlempar ya karena masalah jaringan. Ya. Oke, baik. Sudah dicatat semua ya. Nah, oke, baik. Sebenarnya ini ya untuk tim yang belum maju. Nah, saran-saran dari reviewer itu sebenarnya bukan hanya untuk tim Malvista nanti ya, tapi untuk semuanya. Biar nanti saran dan masukannya tidak berulang ya, Bang. Ya, dicatat ya, baik Hima MTS maupun juga Hima K3. Selanjutnya, eh, eh, kami berikan kesempatan kepada Ibu Tengkuni
Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. yang kami hormati UPA, kemudian Pak Putra dan adik-adik yang berbahagia, pada saat ini sudah melaksanakan eh, apa namanya kegiatannya di desa ya. Mungkin Ibu awal ingin mengkonfirmasi terkait pelaksanaan di desa sudah berapa minggu, Nak? Kurang lebih seminggu, Bu. Pelaksanaan di desa baru kurang lebih seminggu. Ya, Bu. Iya. Kemudian ini Monef pertama ya. Monef pertama ya. Iya, Bu. Oke, kemudian dari Monef pertama ini baru 1 minggu pelaksanaan. Dari 100% kira-kira capaian indikator 15 ini berapa persen yang sudah dilaksanakan? Baru 1 minggu ya? Gimana, Ibnu? Mohon maaf, Bu, suaranya kurang jelas tadi, Bu. Pelaksanaannya di desa baru 1 minggu ya? 1 minggu, benar? 1 minggu apa 1 bulan? Halo? Maaf, Bu. 1 bulan, Bu. Saya jawab, Bu. 1 bulan, makanya Iya, 1 minggu. Jadi Saya curiga nih apa memang baru 1 minggu di sana eh apa namanya pelaksanaannya padahal tentatifnya sudah 1 bulan ya. iya, Bu. Udah lama makanya kok 1 minggu kayak perasaan kemarin udah lama antarnya kan. Iya. Nah, jadi kalau udah 1 bulan, lama pelaksanaan berapa bulan semuanya total di desa? Total 4 bulan, Bu. 4 bulan ya. Dari Juni sampai Oktober, Bu. Dari Juni sampai Oktober. Yang Ya. sudah terlaksana 1 bulan. Kira-kira dari 15 indikator capaian, sudah berapa indikator yang sudah dilaksanakan, yang sudah tercapai? Dengar suara Ibu? Halo, dengar? Iya, Bu. Iya, Dengar? Bu, dengar, Bu. Ibu Saat ini belum ingin tercapai 100%, mengkonfirmasi Bu. aja. Saat Memang ini belum belum tercapai 100%. memang belum Ya, capai 100% karena kan pelaksanaannya baru 1 bulan. iya, Bu. Saat ini Ya masih kan? dalam proses, Bu. Iya, maksud Ibu dari 15 indikator, ada berapa indikator yang memang sudah tercapai atau ada sekian indikator Bu yang sudah dalam proses misalnya indikator apa tadi yang pertama mekanisme koordinasi ini udah berapa 55% gitu ya, ini yang Anda buat ini ya, Iya, Bu. ini yang persen-persen yang sudah terlaksana sekarang berarti betul. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kan ini semua indikator sudah ada persentase yang sudah dilaksanakan, benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Kok ragu ya jawabnya? Ya jadi Ibu ragu juga nih 1 bulan udah maksimal belum implementasi kegiatannya? Oke, Ibu baliklah konfirmasinya pertanyaannya. 1 bulan ini adik-adik ngapain aja? Sosialisasi pada masyarakat, Bu. Terus apa Menjalin kerjasama sama mitra, Bu. Mitra eksternal seperti Desa Padang Panjang, Bu. Dia Kemudian melakukan ngecek tempat untuk lahan, Bu. Lahan misalnya seperti untuk insinerator dan juga maggot, Bu. Kemudian ada ngecek mitra eksternal tempat pembuangan sampahnya, Bu. Jadi kami kerjasama dengan Desa Padang Panjang. Kemudian terus ada kegiatan bersama mitra, Bu, seperti DLA dengan ada di kegiatan FGG, Bu.
Kemudian, Terus ada pengantaran dari UPA, Bu. oke, kemudian. Dah, habis itu ya. Dalam 1 bulan Sosialisasi itu ada, sudah Bu. adik-adik lakukan. Ya, Bu, sosialisasi dengan masyarakat juga ada kemarin, Bu. Oke, sosialisasi juga sudah ada. Ini kan Ibu konfirmasi apa yang adik-adik lakukan, ya kan? Sebelum kita bisa memenuhi 15 indikator yang adik-adik tulis, kan? Betul ya? Ya, Bu. Yang ditulis, Ibu hanya konfirmasi aja nih, karena baru 1 bulan pelaksanaannya, agar adik-adik betul-betul tidak ada yang tahapan yang tidak dilaksanakan. Ini kan ada 15 indikator ya. Kan ada adik-adik tulis tuh, dicapai indikator. Ibu lebih fokus ke sini juga sama dengan Bu Cut, ya kan? Ada 25, 45. Ini realisasinya atau yang ingin dicapai. Ini realisasinya, Bu. Oke, tadi Yang Ibu sedang tanya, kalau ini realisasi, Ibu tanya tadi kan, apa aja yang dilakukan? Tadi sosialisasi, macam-macam lah kan. Tapi tidak tersentuh nih, dokumen perencanaan, pemberdayaan. Padahal di sini Ibu lihat 60% capaiannya. Ini kegiatannya berupa apa ya? Bu. Yang pertama itu proposal, workbook, buku refleksi, SPK, habis itu Dokumen perencanaan monef. pemberdayaan desa, itu. Karena Iya, Bu. besar nih persentasenya. Logbook siapa, Nak? Workbook mingguan. Oke, logbook Sama gimana tuh workbook masuk ke dalam fix. pemberdayaan desa atau itu logbook Anda yang harus laporkan ke Ormawa, ke Belmawa atau logbook apa? Workbook yang tertera di Drive, Google Drive, Bu. Oke. Yang di Google Drive itu untuk desa, untuk pemberdayaan desa, bukan? Jadi ibu-ibu mungkin sedikit ya, mungkin ada yang belum memahami ya. Jadi Pak Kepala UPA buat Monef ini untuk adik-adik on the track ya, on the track dari tahapan tadi yang Bu Cut katakan, tahapan proposal yang ditulis di dalam proposal itu on the track. Oh, tahapan pertama kami melakukan ini, tentatif schedule-nya ini. Sehingga pada saat Monef datangnya orang Belmawa, adik-adik sudah sangat-sangat mumpuni untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kalau tadi Ibu menanyakan apa aja yang dilakukan, ya kan? Masih bingung nih apa ya yang dilakukan. Nah, gitu. Jadi tidak menguasai proposal atau tahapan rancangan yang direncanakan, yang sudah ditawarkan. Proposal itu kan kemarin ditawarkan ke Belmawa, kemudian Belmawa mereview, kemudian menyetujui, didanai, kan gitu ya. Sehingga apa tahapan Ya, itu Bu. kan harus dilakukan. Capaiannya itu kan harus dipenuhi. Untuk memenuhi capaian kan berarti tahapan kegiatannya itu harus terlaksana semuanya. Ya kan? Makanya nanti mungkin ibu ini kan Monef untuk mengingatkan adik-adik on the track proposal. Jangan sampai keluar dari rancangan dari awal. Yang Ibu Cut ingatkan juga tadi. Jadi nanti mungkin pas di desa, pas nanti besok atau ini diskusi kembali, apa namanya itu? Buka kembali. Jadi ini Bu lihat nih pencapaiannya ada ini, tapi pada saat kita konfirmasi kegiatan nggak ada kegiatan yang terrealisasi seperti di slide gitu. Ya. Nah, itu. Kemudian dalam jangka waktu 1 bulan, realisasi anggaran sudah berapa? Sudah dihabiskan. Anggaran yang total yang telah dihabiskan sekitar 866.000, Bu. Oke, berapa persen itu dari total anggaran? Baru 5%. Baru berapa? 5%, Bu. Itu juga harus diperhatikan, Nak. Kalau ada tadi pelaksanaan 4 bulan, ya kan? Ada pelaksanaan 4 bulan, berarti adik-adik kita bagi aja, biar mudah misalnya. 4 bulan berarti kan 25% ya. Kalau 100% Ya, kan Bu. persentasenya. Seharusnya adik-adik sudah menghabiskan anggaran minimal
15 sampai 20% minimal. Kalau maksimalnya 25% dari anggaran total. Nah, kalau baru 5%, adik-adik berarti selama 1 bulan ini tidak ada melakukan kegiatan. Tetapi di slide capaian indikator sudah banyak progresnya. Nah, ini kan bertentangan dengan capaian yang dihasilkan, anggaran yang dikeluarkan. Nah, ini menjadi perhatian khusus. Nanti jangan sampai di akhir-akhir baru di situ gelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk menghabiskan anggaran. Nah, ini menjadi tidak baik pada saat dinilai log hariannya. Oh, anggarannya habisnya di bulan ketiga atau di bulan keempat mau habis kegiatan atau mau habis program. Nah, itu menjadi penilaian bagi reviewer. Berarti makanya adik-adik harus on the track tadi. Oh, anggaran berarti biar mudah kita harus melakukan kegiatan ini dengan ya tadi harus berpegang teguh pada rancangan awal. Rancangan awal proposal dan di sana sudah terschedule pastinya dengan baik dengan rancangan yang luar biasa sehingga sampai bisa didanai. Nah, itu ikutnya. Jangan sampai ke desa itu kok tadi seperti tadi ada apa tadi yang bukan tidak boleh ya, yang tidak menjadi indikator apa tadi? Muharram ya apa? Apa tadi? Iya, Bu, 1 Muharram, Bu. 1 Muharram ya. 1 Muharram bukan nggak boleh, itu bukan menjadi capaian Anda. Itu Anda itu ya bersosial di masyarakat karena udah berkehidupan di masyarakat. Tapi yang tadi yang harus di-highlight, yang harus diperhatikan bersama tim itu anggaran per bulan itu berarti kalau memang nggak habis ya tadi bulan pertama 15-20%, bulan kedua sekian persen. Berarti kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan anggaran sekian, tahapan apa aja ya kita lakukan. Nah, sehingga terjawablah 15 indikator, bukan tulis-tulis saja nih. Kalau ini kan tulis-tulis saja 60%. Kayak Ibu Uci bilang 25%. Tapi kalau kita lihat berapa deh habis anggarannya baru 5%. Nggak sesuai dengan capaian indikator yang ada. Ini capaiannya seperti dibuat-buat, padahal kenyataan di lapangan belum dilaksanakan, baru 5% anggarannya habis. Ya, mungkin itu. Jadi sekali lagi untuk semua tim, Monef ini dibuat oleh sepengetahuan Ibu, Monef ini dibuat untuk adik-adik on the track di proposal sehingga pada saat Monef oleh Belmawa sudah sangat menguasai program yang dilaksanakan hari per hari di desa yang berdampak pada masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya kasih masukan, Pak Putra. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Tengkuni ya atas saran masukannya. Baik ya, bukannya untuk Imunologista, lagi-lagi saya ingatkan, tapi juga untuk semua tim nanti ya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Farah. Kepada Ibu Farah, kami persilakan. Oke, Ibu Farah, apakah ada? Bu Farah? Oke, Bu Farah tidak ada. Ada Pak, tunggu Oh, sebentar. ada. Oke, Bu. Silakan, Bu. Adik sama Abi ya dulu ya. Enak ya? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya adik-adik. Jadi saya hanya sedikit saja karena dari tadi kita hanya membahas tentang capaian indikator. Memang itu di dalam proposal, di awal proposal memang kalau kita lihat dari capaian indikatornya itu terlalu banyak 15. Nah, di awal kita kan sudah menanyakan apakah 15 capaian indikator ini tercapai atau tidak gitu kan. Jadi semoga kita berdoa saja tercapai dengan 15 indikator ini ya. Karena banyak sekali gitu. Sudah pelaksanaannya 1 bulan, tapi realisasinya belum nampak gitu ya, belum terlihat.
Nah, gitu. Jadi kan dari tadi kita perhatikan bahwa adik-adik ini kurang kayak mana? Kurang kompak gitu. Eh, satu anggota satu tim tuh berapa orang kalian? 15 orang, Bu. Berapa? 15 orang, Bu. 15 15 orang. orang. Ya. Nah, apakah semua anggota ini terjun langsung ke lapangan? Semua ikut atau Yang hanya ketua dan 2 anggota aja gitu? suruh anggota terjun ke lapangan, Bu. Semua ikut, Dek? Ikut, Bu. Ikut. Nah, tapi kan begitu tadi ditanyakan oleh reviewer sebelumnya, adik-adik kayak nggak terjun langsung ke lapangan gitu, masih bertanya kepada kawan gitu. Nah, jadi diharapkan kerjasama ya. Nah, kerjasama ketua dan anggota tim yang lainnya. Jangan yang satu bilang sudah, yang kawannya belum gitu. Jadi tidak eh, kompak. Nah, jadi mohon eh, apa namanya eh, apa yang disampaikan untuk Monef pertama ini untuk Monef kedua itu mungkin bisa ditingkatkan atau memang terrealisasi hanya bukan hanya ditulis saja di PPT gitu ya adik-adik ya. Nah, Baik, Bu. eh, selanjutnya eh, ya karena belum ini ya belum terlaksana ya. Mungkin itu deh ya eh, lebih eh, ke pelaksanaan capaian indikatornya gitu karena banyak sekali tapi kalau kita lihat terrealisasinya eh, yang pertama 55 oh ya nggak sinkron gitu antara eh, apa namanya yang kalian sampaikan dengan yang ditulis di PPT gitu jadi sebaiknya apa yang dilaksanakan di lapangan itu yang disampaikan gitu. Jangan nanti pas apa namanya tinggal beberapa bulan di situ kalian mantoknya gitu. Ya, mungkin itu ya yang bisa diberikan saran gitu karena tidak tidak apa namanya penyampaian kalian dengan yang kalian sampaikan di PPT itu tidak eh, sinkron gitu, tidak sama gitu, tidak terrealisasi dengan apa yang kalian sampaikan gitu. Pelaksanaannya sudah sebulan, tapi mungkin kalian di lapangan masih seminggu, mungkin apa namanya terganggu dengan final, ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk yang sekarang ini kan lama libur, jadi mungkin diusahakan terrealisasi semua, walaupun tidak semua, tapi setengahnya kalian laksanakan gitu, seperti yang kalian tulis pada PPT. Ya, nak ya, Iya, Bu. Baik, tetap Bu. semangat ya untuk Himalogista. Itu saja yang bisa saya berikan sarannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Putra. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Farah. Pas waktunya sudah berakhir. Eh, Pak Rizal, halo Pak Rizal, halo Pak. Oh, Pak Rizal belum. Pak Putra, Ya, Pak Rizal ada yang ingin disampaikan ke Himalogista Pak? Bisa 2 menit Pak? oh ya bentar ya Pak. Ya, 2 menit ya Pak Rizal ya. Ya, aku mau Assalamualaikum. Sama tuh.
Baik, eh, makasih Pak Putra atas waktu yang diberikan. Izin adik-adik semuanya, mungkin sekitar saya 2 menit saja. Eh, Kebetulan ini kan kelompok yang pertama yang tampil ya. Tapi teman-teman lain juga ada ikut di Zoom ya. Iya, Teman-teman Pak. kelompok lain 2 lagi ya. Yang ingin saya katakan yang pertama, eh, pencapaian ini, capaian indikator ini memang banyak adik-adik semuanya. Dari 1 sampai 15, dan bagi saya eh, tidak ada masalah, tapi konsisten yang ingin dicapai di setiap indikator ini jelas gitu. Itu poinnya pertama. Karena kenapa itu yang nanti dikejar sama eh, reviewer ya, juri-juri. Kalau kita kan sebagai yang memfollow up ya di tingkat universitas gitu. Jadi nanti teman-teman pada saat monef dengan eh, pusat itu yang dicari gitu. Yang kedua, setiap indikator yang teman-teman buat ini ya dari 1 sampai 15 ini menjadi satu kesatuan yang eh, terkoneksi, baik dari sisi tujuannya yang harus jelas, realitanya yang memang harus jelas apa yang ingin dicapai, dan dia bisa terukur gitu. Kalau ini kita bisa melakukan, bagus sekali. Seperti tadi teman-teman di indikator ini kan udah dibuat ya persentase-persentasenya dengan aktivitas yang sudah dibuat misalnya dalam 1 bulan gitu kan. Eh, 25%, 40%, berapa lah itu yang ingin dicapai persentasenya di setiap indikator ini, dia pasti dapat diukur gitu. Pasti dari sisi aktivitas yang teman-teman lakukan. Pasti dari sisi eh, teman-teman itu pasti mengharapkan output. Kemudian outcome-nya apa gitu. Impact-nya apa gitu. Contoh pemanfaatan teknologi misalnya kan, yang TTG kan, tepat guna energi digital ini. Teknologi yang dimaksud ini apa yang ingin dibuat di sini pemanfaatan teknologinya gitu. Outputnya gimana dan outcome-nya, impact ya, dampaknya itu apa gitu. Kalau ini teman-teman bisa uraikan dengan bagus, nah, itu mantap nih. Bisa ke nasional nanti kan. Kemudian peningkatan kinerja kelembagaan lokal. Nah, kira-kira ini yang ingin dicapai apa gitu. Kalau kalau kami di dunia uh, perikanan, kelembagaan lokal misalnya salah satunya Panglima Laut gitu. Ya kan? Apa yang harus digerakkan dari sisi kinerja si Panglima Laut sehingga dia mempengaruhi pengaruh, impact, dampak yang besar untuk sustainable keberlanjutan itu apa gitu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Termasuk misalnya mau dibuat identitas dan citra desa wisata ya. Apa sebenarnya output yang ingin dicapai dan impactnya apa gitu. Jadi dia bisa diukur deh. Semuanya bisa uh, terukur ya. Memang ini karena baru dibuat 1 bulan, tapi uh, yang mau dicapai kita sudah tahu gitu. Sejak sekarang dari awal kan gitu. Kemudian termasuk juga dari sekian indikator ini yang 15 ini, eh, misalnya yang ingin dicapai ini semuanya kita harus bermitra, berkolaborasi dengan mitra gitu. Baik dengan eh, masyarakat setempat, mungkin ada kelompok ya, kelompok apa,
termasuk dinas apa, artinya yang ingin dicapai di setiap mitra itu jelas gitu. Misalnya apakah hanya dibuat, oh saya pengen buat SPK ya, eh, kerjasama gitu dengan dinas A, apakah hanya sebatas outputnya adalah SPK, kesepakatan kerjasama, ataupun ada hal yang lain yang memang kuat dan ini bisa sustainable-nya, keberlanjutannya pasca kegiatan teman-teman gitu ya. Kan ini kan paling kegiatannya 4 bulan kan. 4 bulan lah, biasanya 4 bulan, 5 bulan. Itu dia. Jadi kita bisa ininya. Nah, termasuk dari program 15 ini teman-teman bisa menawarkan apa ya? Solusi yang kreatif yang berdasarkan potensi lokal itu gitu. Ya, tanda bahasa lain inovasinya lah. Apa yang memang dari sisi outputnya jelas si inovasi itu dan outcome-nya punya impact yang besar gitu. Itu termasuk dari sisi eh, inovasi dari sisi organisasi berikutnya. Pasca teman-teman nggak ada lagi nanti, pasca kegiatan ini selesai, nah bagaimana eh, si desa ini marketing berikutnya gitu, manajemen kegiatan berikutnya seperti apa gitu. Ada yang bisa lembaga lain yang bisa mengurusin program ini ataupun modelnya apa dan itu diyakinkan oleh ya si Pemenef ya di pusat nanti. Termasuk yang terakhir teman-teman di sisi penggunaan anggaran yang efektif dan efisien itu mungkin yang dimaksud tadi oleh Bu Cut, oleh Bu Tengkuni, gitu ya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diprogramkan dari 1 sampai 15 ini, anggarannya juga sesuai gitu. Jangan-jangan udah 1 bulan mungkin anggarannya belum belum sekian persen habisnya, ataupun lewat gitu kan. Nah, udah kebanyakan persennya yang teman-teman lakukan. Ikutin aja alur yang telah teman-teman buat, rancang di program PPK Ormawa ini sampai selesai gitu. Itu teman-teman. Poin terakhir saya yang perlu di di garis bawahi adalah uh, pasca kegiatan ini, kegiatan kalian ini, program yang tadi direncanakan ada 1 sampai 15 itu dalam bisa apa ya? Bisa dikatakan bentuknya sustainable, keberlanjutan program ini siapa yang ngurusinnya? Mungkin ada kader, ada kelompok yang untuk melanjutkan program ini. Ini juga harus dipikirkan sekarang karena program lumayan banyak. Oh, program ini karena bentuk ini nanti ke depan. Ini, oh ini kalau program ke 10 yang terkait dengan ini gitu. Itu teman-teman. Karena intinya itu kan untuk meningkatkan ya apa ya kapasitas masyarakat yang selama ini mungkin kurang, tapi dengan adanya program ini, nah, dia bisa lebih mandiri, bisa mungkin kampung dia lebih terkenal, ya kan? Dan setiap masyarakat di situ punya kegiatan untuk apa ya, mendapatkan kemandirian gitu di setiap eh, masyarakat di setiap desa yang kalian buat program tersebut. Saya pikir itu dari saya, Pak Putra. Saya karena ini mereka baru 1 bulan ya, Baik, lebih baik, kurang. baik. Mudah-mudahan nanti kalau memang kita punya kesempatan untuk ketemu langsung 2 bulan, 3 bulan di programnya sudah muncul, sudah ada 50% pelaksanaannya, saya pikir sudah mantap ya. Yang penting dari sekarang itu mereka lakukan sesuai dengan metode ataupun teknis yang sudah mereka rencanakan di awal di proposal. Sekian saya pikir Ya. Pak Putra dari saya. Terima kasih. Baik. Nah, baik, terima kasih Pak Rizal. Luar biasa ya catatan yang diberikan ya. Mungkin semoga semua kelompok bisa mencatat dengan baik ya. Baik, terima kasih kepada tim Himalogista
Silakan di slide-nya ditutup. Oke, baik. Selanjutnya kita undi lagi. Oke, oke. Tim yang beruntung selanjutnya yaitu tim HMTS, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Oke, silakan persiapkan ketua ya. Malam, Pak. Udah. Ya, Apakah udah bisa izin dari HMTS share screen, Pak? oke, silakan share screen ya. Ya, sebentar ya, Pak ya. Di share screen sebentar, Pak. Oke, Boleh? coba dulu ya, coba dulu di share screen-nya. Share screen. Yang yang Izin, Pak. Untuk presentasi siapa? presentasi dari tim HMTS sendiri, Pak, itu ada Fari sendiri, Romi Agusti, dan Fari, Habib Perdana, Pak. Fari, terus siapa lagi? Romi. Romi dan Habib, Pak. Habib Perdana, Pak. Oke, oke. Satu lagi ya, Pak Muzawir. Udah share screen. Sa- Satu lagi siapa namanya tadi? Yang Habib nama Perdana, Pak. di Zoom-nya ada? Ada, Pak. Gabung laptop, Pak. Soalnya laptop Fari lagi rusak nih, Pak. Oh, berarti 2 orang ya? Iya, Oke, Pak. oke. Oke, coba share screen. Sudah? Bentar ya, Pak. Saya bilang agak kecil dikit, bilang. Sama orang tuh. Ya, bisa, Mas. Bisa nggak? Dan screen-nya ada tuh. Ini karena Oke, oke. Oke, apakah sudah bisa. terlihat jelas, Pak? Oke, baik. Kepada tim Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, waktu prestasi 10 menit, kita mulai dari sekarang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu reviewer. Perkenalkan kami dari tim HMTS, tim Sigap Air. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan progres pelaksanaan untuk dimonitoring di bulan Juni ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program air bersih melalui teknologi, filtrasi, monitoring berbasis IoT, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola sistem secara mandiri. Selanjutnya. Nah, pada tahap pendahuluan, kami mengawali program dengan mengidentifikasi permasalahan utama di Desa Pasibira. Pasca banjir pada November 2025, sekitar 90% sumur warga terendam sehingga kualitas air menjadi keruh dan berbau. Selain itu juga, desa juga menghadapi risiko longsor, belum memiliki sistem monitoring kualitas air secara real-time, serta belum adanya kelembagaan masyarakat yang mengelola air baik itu air bersih secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, kami menghadirkan sigap air melalui 4 pilar utama, yaitu filter air dan pemanenan PAH, pemanenan air hujan, bioengineering bambu untuk mitigasi longsor, monitoring kualitas air berbasis IoT, serta pembentukan Pokja Sigap Air sebagai pengelolaan program. Program ini menargetkan masyarakat Desa Pasibira, pemerintah desa, dan kelompok masyarakatnya yang akan menjadi Pokja Sigap Air. Adapun target luaran yang ingin dicapai yaitu 5 unit filter air dan PAH, 12 titik penanaman bioengineering bambu, dan 5 sensor IoT
serta pembentukan 10 kader Pokja serta 30 masyarakat yang terlatih. Dengan pendekatan tersebut, kami berharap masyarakat tidak hanya memperoleh akses air bersih, tetapi juga mampu mengelola dan menjaga keberlanjutan program secara mandiri. Next slide. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kondisi saat ini yang telah kami jalani di Desa Pasibira. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, belum adanya tersedia kualitas air yang termonitoring hingga masyarakat masih bergantung pada sumber air yang tercemar. Setelah dilakukannya program, sosialisasi dilaksanakan serta saat ini tim Pokja Sigap Pair dalam tahap pembentukan. Saat ini juga kita lampirkan bukti pendukung dari progres dari tim PPK Ormawa HMT Sutu, baik sosialisasi yang diisi dengan Kadis Dinkes serta BPBD Aceh Barat, serta presensi daftar hadir, dokumen koordinasi, dan juga MOU kemitraan. Hal itu semua yang kami dapatkan dari dukungan dari desa, nggak hanya izin melaksanakan program, tetapi juga dukungan secara in-kind, yaitu tempat posko pelaksanaan kegiatan PPK Ormawa. Selanjutnya jelaskan oleh Saudara Romi. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terhormat Bapak Ibu reviewer. Yang keempat itu capaian program. Yang pertama, persentase capaian tujuan program. Di sini kami ada 4 tujuan, yaitu menyediakan akses air bersih, mengurangi risiko longsor di sebelah sungai. Yang ketiga, membangun sistem monitoring kualitas air bersih berbasis IoT. Dan yang keempat, membentuk Pokja Sigap Air. Dari keempat tujuan ini kami telah membuat persentase, yang mana yang pertama 25% persiapan implementasi sistem filtrasi pH, 15% persiapan penanaman bambu, 10% persiapan perangkat dan integrasi sistem, 30% proses pembentukan dan penguatan kelembagaan, yang mana ditotalkan seluruhnya untuk persentase tujuan program itu mencapai 20%. Selanjutnya persentase capaian luaran, yang mana satu luaran wajib yang telah 100% capaiannya yaitu media publikasi digital, yang mana kita telah mengupload kegiatan-kegiatan kita di sosial media berupa IG, TikTok, dan YouTube. Yang kedua yaitu 20% yaitu poster harian program, yang mana poster ini dibuat sesuai dengan timeline kegiatan di bulan Juli. Yang kedua, luaran tambahan yaitu ada 3 kegiatan yang telah 100%. Yang pertama sistem filtrasi 100% kita laksanakan, 100% kami merakit sistem filtrasi, tim internal merakit untuk sebelum melakukan implementasi fisik. Yang kedua, 100% dokumen kerjasama MOU telah kami laksanakan, yaitu kami telah mendapat perjanjian MOU atau kerjasama langsung oleh dinas terkait, yaitu BPBD dan Dinkes Aceh Barat. Yang ketiga, 100% kami telah membuat manual book Sigap Air, yaitu perakitan maintenance untuk sistem filtrasi, terintegrasi pH, dan sistem IoT. Next slide. Baik, yang keempat itu capaian program, yaitu indikator keberhasilan. Di sini kami mempunyai 8 indikator keberhasilan, yang mana telah kami laksanakan di bulan Juli ini berbanding lurus dengan timeline kegiatan yang kita rancang di bulan Juni ini. Yaitu yang pertama, kompetensi internal tim pelaksana 50%, dan dokumen teknis keterlaksanaan 4 kegiatan adaptasi mitigasi, legalitas kelembagaan dan dokumen kerjasama, pelatihan kader Pokja Sigap Air, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, pemasangan sensor IoT, filtrasi dan bambu, pemahaman warga, perawatan dan konservasi, yang semua itu dirata-ratakan sebanyak 44%. Jadi berbanding lurus dengan timeline kegiatan yang dilaksanakan, yaitu di bulan Juni, minggu pertama dan minggu ketiga itu adalah koordinasi dengan mitra dan perizinan telah kami laksanakan dengan sesuai dengan timeline. Dan minggu keempat di bulan Juni itu adalah sosialisasi masyarakat dan pretest masyarakat telah kami laksanakan dengan sesuai dengan timeline. Selanjutnya. Jadi untuk mengukur keberhasilan capaian indikator, kami mempunyai bukti atau justifikasi bagaimana persentase itu muncul. Yang pertama, tim telah menyelesaikan pelatihan perakitan sistem filtrasi fisik filtrasi, yang mana
implementasi filtrasi tersebut dilaksanakan di bulan Agustus, tetapi tim mempunyai inisiasi lebih awal untuk melaksanakan perakitan sistem fisik filtrasi agar tim mampu secara handal memperagakan atau membuat atau merakit dari sistem filtrasi tersebut. Terus yang kedua, tim telah mendesain teknis dari sistem filtrasi berupa DED-nya sebanyak yang tercapai 50%. Yang belum, tim sedang memetakan lokasi rumah tepat sasaran sebanyak rumah sasaran yang akan dibuatkan peta lokasi sasaran. Yang ketiga, tim telah menyelesaikan tahapan sosialisasi puncak awal sebagai tahapan awal pelaksanaan program. Sedangkan kegiatan lanjutan mengikuti lini masa capaian indikator 3 mencapai 15%. Yang keempat, tim telah berhasil melakukan MOU multi pihak antara BPBD dan Dinkes Aceh Barat yang mana progresnya itu 50%. 100%-nya tim telah membuat pokja resmi sigap air di bulan Juli nanti. Yang kelima, tim telah menyiapkan instrumen pelatihan sebagai tahap awal pelaksanaan pelatihan kader, yaitu capaiannya sebanyak 30%. Yang keenam, partisipasi masyarakat mencapai 22 KK, melebihi target indikator capaian kita yang mana 20%, 25% KK masyarakat aktif mengikuti sosialisasi. Tetapi saat sosialisasi antusiasi warga sangat meningkat. Jadi capaian persentasenya melampaui target, yaitu 137,5%. Yang ketujuh, persiapan distribusi logistik telah dilaksanakan sebagai tahap awal sebelum pemasangan sistem filtrasi dan sensor IoT pada bulan Agustus, yaitu mencapai 5%. Yang kedelapan, edukasi dasar kepada masyarakat telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemateri dari Dinkes dan BPBD. Jadi pemahaman masyarakat telah mencapai 15%. Next slide. Jadi yang kelima, peran seluruh stakeholder. Jadi di sini peran yang pertama yaitu peran dari tim pelaksana, yaitu HMTS UTU sendiri, yaitu tim HMTS UTU telah berhasil menjalin kerjasama antara mitra eksternal. Yang kedua, peran dari dosen pembimbing lapangan, yaitu dosen mengarahkan teknis instalasi filtrasi dan monitoring kesiapan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di akhir bulan Juli lalu. Yang ketiga, yaitu peran dari Universitas Teguh Umar atau para internal kampus sendiri, yaitu kami mendapat dukungan logistik berupa transportasi untuk membawa peralatan sosialisasi yang dilakukan di minggu keempat di bulan Juni. Dan peran pemerintah Desa Pasibirah, mereka telah mendukung penuh pemerintah desa untuk melakukan lokasi penanaman bambu di sepanjang sungai dan fasilitas tim berupa posko, dan mereka mengaudiensi masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana. Next slide. Ya. Baik, cepat aja untuk faktor pendukung keberlanjutan program. Keberhasilan program Sigap Air ini tidak hanya diukur dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari keberlanjutan setelah program selesai. Keberlanjutan ini didukung oleh 8 aspek utama, yaitu adanya dukungan pemerintah desa, kelompok pengelolaan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, serta penggunaan teknologi filtrasi yang sederhana, mudah dirawat, dan didukung monitoring berbasis IoT. Next slide. Untuk bukti penggunaan dana itu dari sisi pengelolaan anggaran hingga saat ini dana telah terrealisasikan sebesar 2.530.000 atau 10% dari total anggaran. Sedangkan untuk sisa dana itu 89,96% sisa akan digunakan sesuai tahapan program yang telah dijadwalkan. Seluruh penggunaan dana didukung bukti transaksi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasi. Dengan dukungan tersebut, kami optimis program Sigap Air dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih. Oke, cukup. Waktu kelebihan ya, 1 menit ya. Ada satu slide tadi yang belum dijelaskan, akhirnya itu lebih waktu 1 menit. Ya, tadi ya mau kita stop 10 menit ya, tapi reviewer nggak apa-apa, kita lanjutkan ke slide akhir karena biar reviewer bisa melihat keseluruhan slide-nya, walaupun memang waktu ya itu 10 menit lebih 1 menit. Jadi diharapkan kepada tim MTS ya
Kita harus berlatih terus ya, berlatih terus agar bisa tepat waktu. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu reviewer, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Rizal. Halo Pak Rizal. Oh, tidak ada ya. Oh, sepertinya terlempar ya. Baik, kita lanjutkan kepada Ibu Tengkuni. Baik, terima kasih Pak Putra. Eh, baik tim, mana timnya? Benar, Bu. Baik, Bu. Oke, tim untuk HMTS ini udah on the track sepertinya ya pelaksanaannya ya. Anggaran sudah habis 11% ya. 11%. Kemudian 11% mungkin ini dikejar di bulan kedua nanti ya. Siapa namanya nih? Ya, Bu. Hari, Bu. Ya, Hari dan Romi, Bu. oke, ada. Jadi yang sudah mungkin Ibu ingin tanya yang berdampak dulu terhadap masyarakat. Yang selama 1 bulan ini apa yang sudah bisa dirasakan di masyarakat dengan kehadiran adik-adik ini? Izin menjawab Ibu dari tim HMTS yang dirasakan selama sebulan telah diimplementasi. Izin dengan headline implementasi yang setelah kami laksanakan yaitu pertama visitasi pertama Bu dengan pretest pada warga serta kami memvisitasi daerah mana dalam perizinan penanaman bambu, implementasi untuk titik pemasangan water filter dan PAH. Dan selanjutnya, kami melakukan sosialisasi, Ibu. Nah, yang dirasakan desa saat ini melalui data, bahwasannya awalnya desa tidak tahu, Bu, bahwasannya ada water filter yang ternyata bisa membantu saat krisis ataupun akibat ini, Bu, siklon senyar atau bencana hidrometeorologi eh, yang diakibatkan air mereka itu keruh melalui adanya penyaringan ataupun sigap air nantinya dari Desa Pasibira dapat terbantu dalam kualitas airnya. Dan juga mereka bisa tahu, Bu, ternyata melalui adanya sosialisasi bersama Dinkes dan BPBD, masyarakat ternyata belum tahu awalnya tentang air dan mitigasi dari banjir menggunakan bambu. Setelah adanya sosialisasi, mereka ternyata bisa tahu bahwasannya penggunaan natural bioengineering bisa membantu dalam memitigasi bencana dan penting sekali memahami bagaimana penggunaan air dan parameter air yang baik yang dijelaskan oleh Dinkes, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan, Bu. Oke, baik. Berarti apa HMTS menguasai ya. Cuman Ibu ingin menanyakan, tadi kan HMTS menyatakan bahwa sesudah sosialisasi masyarakat sudah memahami ya. Itu berarti ada di uji pre dan post testnya, tingkat pengetahuannya. Ya, benar. Ada, Bu. Ada. Benar, Bu. Benar, Bu. Berapa persen peningkatan pengetahuan untuk bahwa tadi bambu untuk bencana itu berapa persen? Izin Bu, untuk baseline sama lain-lainnya Bu, tingkat pengetahuan warga, baseline-nya kita ukur melalui pretest. Nah, pretestnya kebanyakan rata-rata warga itu kebanyakan memang tidak mengetahui Bu, bahwasannya dari proker sigap air ini sangat membantu dalam pemulihan desa tangguh bencana. Setelah dilakukannya post-test, kita dapatkan rata-rata untuk mengetahui warga perihal tentang bioengineering terhadap mitigasi bencana, filter air yang dapat digunakan yang terintegrasi dengan PAH, rata-rata kurang lebih di 67 sampai dengan 70%, Bu. Siapa aja sasaran kemarin yang ikut sosialisasi? Izin Bu, kalau dari sasaran sosialisasi itu semua masyarakat ada di desa, namun kalau untuk rata-rata targetan kita itu sebanyak ada 25% kakak dari Desa Pasibira, yaitu ada 64 kakak Bu totalnya Bu. Jadi sekitar 25%-nya itu 16. Jadi dari 22 kakak yang hadir, berarti melebihi Bu 22 kakak yang hadir. Ya, mereka apa lah Bu, targetannya sekitar 70% tadinya Bu. Mengetahui ya? Oke. Iya Bu.
Oke, HMTS menguasai ya, berarti memang dilaksanakan. Coba buka di Bu, izin juga eh Bu, sedikit Bu. Izin ya. juga Bu. Kenapa bisa sampai 67%? Pertama gini juga Bu, akses bahasa juga yang kami rasakan di Desa Pasibira karena rata-rata mereka sangat susah saat mengerjakan proses itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Namun ada beberapa pembimbingan solusi dari HMTS. Tapi ke depannya nanti kami coba maksimal lagi Bu. Saya Oke, kembalikan Bu. ya, mantap ya. Oke, untuk ini, untuk indikator capaiannya berapa? Coba lihat di indikator capaian. Next slide, indikator capaian paling atas. Sesuai nggak 12. dengan 11% anggaran yang sudah Tidak. dihabiskan? Naik lagi up, up lagi. Ya ini Bu, indikator Bu. Yang tadi. Ini ya, Sabar bentar ya Bu. Ya Bu. ini ya Nick ya. Berarti on progress, 50%. Tim telah menyelesaikan, tim menyiapkan persiapan distribusi logistik, MOU. MOU dengan pihak mana aja nih? Sudah hampir 50%. Izin Bu, Izin menjawab Bu. Untuk MOU itu kita ada mitra eksternal yaitu dua Bu sesuai dengan proposal yaitu Dinkes Aceh Barat dan BPBD Aceh Barat Bu. Berarti ini udah 50% artinya sudah tahap review MOU naskahnya. Sudah ditandatangani Bu, sudah deal untuk perjanjiannya Bu. Jadi 50% ini indikator apa namanya indikator yang keempat. Jadi indikator yang keempat itu penguatan kelembagaan desa tangguh bencana. Jadi kita menggandeng mitra eksternal untuk supaya kuat nih kelembagaan desa Enggak, Pasibira. pertanyaan Ibu kan progresnya kan 50% ya. Iya Ibu. Tadi ada dua mitra Dinkes dan BPBD ya. Enggak Bu, jadi gini Bu, kenapa 50%? Jadi itu ada dua mitra, mitra eksternal dan mitra internal. Jadi mitra eksternal itu kita menggait BPBD dan Dinkes. Udah Mitra selesai. eksternal itu selesai. Jadi mitra internal yaitu kita buat Pokja Sigap Air Bu, terdiri dari 8 orang pemuda desa Kasbira. Jadi kalau yang Pokja ini telah selesai dengan dibuktikan dengan SK pemerintah Pasibira, maka progresnya 100% Bu. Seperti Itu itu. berarti sudah sampai di mana tadi Pokja itu? Pokjanya baru tahap berdiskusi ke desa langsung untuk penentuan siapa saja pemuda desa yang menjadikan struktur Pokja Sigap Air, Bu. Oke. Kemudian Ibu ingin ke Apa dicari Ibu? 26 wajib. tim jasa 26. yang untuk capaian indikator 1 ini apa yang belum dicapai? Baru 50% ya? 50 ya Bu. Jadi capaian indikator 1 itu tersusun rancangan yaitu peningkatan kapasitas Ormawa hard skill maupun soft skill. Jadi indikator keberhasilannya adalah 80% anggota tim mampu mengoperasikan sistem filtrasi dan monitoring digital serta 70% mampu melatih masyarakat secara mandiri pasca program. Jadi di indikator 1 ini kita buat dua Bu. Yang pertama, tim mampu merakit sistem filtrasi terintegrasi PAH. Dan yang kedua, tim mampu menggunakan dan melatih desa dengan sensor IoT yang telah kita tercapai, yaitu tim mampu merakit sistem Bu, maka 50%. Jika tim mampu apa namanya melatih dan mengajarkan sensor IoT, maka progresnya 100% Bu. Jadi seperti itu. Oke. Berarti Ibu yakin dan percaya Anda sudah melaksanakan ya tahapan-tahapan yang sudah dirancang atau sudah disusun di dalam proposal, tinggal nanti mungkin anggarannya di bulan kedua ditingkatkan lagi maksimal 25% ya. Ini bulan ini baru habis 11%. Mungkin nanti di bulan kedua habiskan sampai dengan 30%. Jadi 30% tambah 11% ya. Ya bisa nanti 40-50% lah selesai untuk realisasi anggarannya. Oke, mungkin itu saja Pak Putra, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Tengkuni. Eh, Kita lanjutkan ya.
Kepada Ibu Farah. Kepada Ibu Farah, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Langsung saja ya. Eh, Kelompok HMTS ya. Ya, Eh, Ibu. Coba dibuka di judul, Nak. Judul. Ya, Judul, judul. judul. Next, Karena next. kalau yang ditampilkan, insya Allah sudah eh, terlaksana ya. Selama 1 bulan kalian di desa. Nah, sebelum saya ke judul, kalian untuk saat ini nginap di desa atau bolak-balik? Izin menjawab Ibu, Ya. untuk sistemnya on off Bu, cuman saat ini kita lagi tidak di desa, Hmm? dikarenakan pertama kita ada namanya pelatihan internal untuk peningkatan kapasitas hard skill dari tim PPK pelaksana HMTS itu Bu. Nah, yang nantinya implementasi akhirnya nanti kita bisa menjadi sebagai ini Bu, apa namanya bimbingan teknis untuk tim Pokja Sigap Air. Nah, setelah nanti kami selesai pelatihan internal untuk filter airnya dan selesai dalam pembelanjaan dikarenakan sudah masuk uang dari tim pelaksana dari sorry maaf dari Belma Wadikti, sehingga setelah kami udah belanja dan rakit semua insya Allah kita sistemnya on Bu di lapangan Bu. Dikarenakan tergantung kondisi saat ini Bu. Saya kembalikan Bu. Berarti dalam ini kan udah pelaksanaan kan udah sebulan gitu kan? Dari Ya Juni Bu. kan? Ya Bu. Iya, Bu. Juni. Jadi kalian ke sana itu masih pulang pergi gitu. Izin Bu, saat ini kita di Pasif sana Birah udah itu di nginep. Aceh Selatan ya? Enggak Bu, di Izin, Woyla Bu. Bu. Oh, Woyla Waila. Bu. Iya Oh, Bu. Waila. Berarti bisa ya, masih bisa ininya. Pikir Aceh Selatan. Berarti untuk saat ini masih ini ya, masih pulang gitu ya. Izin Bu, izin Untuk juga saat ini menambahkan masih Bu. Izin menambahkan Bu, Hmm? sebenarnya kami ada nginep Bu minggu lalu Bu saat sosialisasi dan pas saat sosialisasi Bu. Namun karena tadi adanya pelatihan internal untuk tim pelaksana, sehingga harus kembali lagi juga dikarenakan juga Bu di sana untuk pelatihan internal dari tim PPK itu kurang mumpuni. Pertama, untuk akses transportasi dalam pembelajaran alat dan pendukung untuk pelatihan itu kurang memadai, sehingga kita mengambil langkah penempatan di kampus Bu, tepatnya di lab struktur eh, Prodi Teknik Sipil, Bu. Oke, siap. Nah, eh, kalian di sini kan sigap air, artinya pengelolaan air terpadu berbasis filtrasi, ya kan? Iya, Nah, Bu. bioengineering dan digitalisasi. Nah, eh, untuk ini kalian untuk masyarakat atau ada kelompok gitu? Ada buat kelompok gitu. Nih kelompok filtrasi, bioengineering, dan digitalisasi. Ada kelompoknya nggak? Atau semua masyarakat diundang ke balai atau apa gitu dilakukan pelatihan gitu? Izin menjawab Ibu, Hmm? perihal untuk implementasi dari Sigap Air, kita akan membuat kelompoknya Bu, namanya Pokja Sigap Air yang nantinya Ya? dibuktikan dengan SK Desa, Hmm? sehingga program ini nggak hanya selesai setelah dilaksanakan oleh tim HMTS, tetapi juga keberlanjutan Bu setelah kita tinggalkan desa dan nantinya insya Allah ketika nanti menjadi keberlanjutan juga untuk tim HMTS tahun depan Bu. Oke. Saya kembalikan Bu. Jadi nanti akan ini ya dibuat tim untuk dilatih supaya apa namanya program ini bersifat nanti sustainable ya. Iya, Bu, betul, Bu. Ya, berlanjut. Oke, coba selanjutnya, slide Next, selanjutnya. next. Selanjutnya. Hmm, oke, selanjutnya lagi. Oh ya, tunggu sebentar. Kembali ke belakang. Di sini di tujuan program itu kan ada
membangun sistem monitoring kualitas air berbasis load. Nah, itu belum belum dilaksanakan kan? Izin menjawab, Bu, Izin menjawab. untuk sistem monitoring berbasis IoT itu belum, Bu. Itu implementasinya ada di bulan Agustus, minggu kedua sama minggu pertama dan minggu kedua. Jadi dari tim itu menginisiasi dari sekarang juga, Bu, untuk terus belajar mengenai sistem monitoring berbasis IoT ini, Bu, agar implementasinya nanti berhasil gitu, Bu. Izin Ini, menambahkan, Ibu. Izin ya, ya, menambahkan, ya. Bu. Hmm. Ya, Bu, untuk sekarang sebenarnya secara administrasi dan penjadwalan scheduling pelaksanaan dari sistem IoT itu di saat Agustus minggu ketiga, Bu. Namun dikarenakan sistem IoT ini bukan satu malam atau satu minggu dapat diimplementasikan, jadi tim PPK Ormawa HMTS itu menginisiasi, menghindari juga trouble dan error nantinya, sehingga dari sekarang dari tim PPK sudah menangguhjawabi ataupun membagi PJ-PJ dari tiap-tiap Tupox ini salah satunya di IoT ini sendiri, Bu. Sehingga sekarang kami sedang belajar merakit dan belajar juga sama bagian yang ahlinya, Bu. Saat ini juga sudah berkoordinir juga dengan Inken kampus. Namun belum juga ini, Bu, masih dalam proses penyuratan juga nantinya menghubungi pihak upah, tapi sudah koordinasi via WA dengan dosen TIF, Bu. Saya kembalikan, Bu. Nah, maksud saya ini kan mau diimplementasikan untuk masyarakat, ya kan? Nah, Iya, Bu. sistem IoT ini. Nah, maksud saya, eh, apakah nanti masyarakat di sana itu eh, paham nggak dengan sistem IoT ini? Karena eh, ini kan apa namanya bersifat digitalisasi gitu kan. Nah, apakah ada apa namanya teknologi yang lain? Misalnya, ini kan untuk memonitoring supaya kualitas air bagaimana gitu kan. Jadi bisa nggak selain dari IoT ini kan ada juga ibu membaca kan, ada juga yang menggunakan WhatsApp group. Nah, atau dibuat dengan warta sigap misalnya. Nah, jadi eh, kalau ini kan eh, Pokja siap sigap air kan, tapi monitoringnya berbasis IoT ya kan. Nah, ini kan kalian belajar lagi. Nah, bisa nggak nanti dipahami oleh masyarakat eh, website ini gitu. Nah, sementara ada yang digitalisasi yang simple dan mungkin masyarakat desa itu paham gitu dengan membuat WhatsApp group atau Telegram kalau dulu ya kan. Nah, kalau sekarang mungkin modern ya berbasis website IoT gitu. Nah, gimana itu tanggapan kalian? Izin menjawab, Ibu. Nah, Hmm. alasan juga kita membentuk tim Pokja Sigap Air selain sustainable. Jadi, sedasar dari pembentukan Pokja Sigap Air ini adalah muda-mudi dari Desa Pasibira, Ibu. Nah, muda-mudi ini kan mempunyai kemauan belajar yang tinggi, apalagi teknologi, Gen Z, Ya, Ibu. Nah, oke. dengan memanfaatkan Gen Z ini, nantinya kita dari tim HMTS, sudah pastinya kita sebagai tim pengajar pertama ataupun pembimbing pertama dari Pokja Sigap Air itu menguasai, Ibu. Baik penggunaan dari apa IoT-nya, Hmm. membaca monitoring, Hmm. serta nanti pembacaan parameter, Ibu, parameter yang baik dan aman, ataupun warning system yang nantinya bisa diketahui oleh warga bagaimana penggunaan, apakah air ini sudah aman atau belum, melalui Ya. indikator yang nantinya kami buktikan dalam bentuk manual book, yang nantinya, Ibu, manual book itu nggak hanya tentang dashboard monitoring juga, tetapi juga bagaimana merakit alat, merawat alat, dan membaca sistem filter air IoT. Itu, Ibu, saya kembalikan, Bu. Oke, oke. Berarti cukup paham ya dengan program yang kalian laksanakan. Berarti tidak diragukan lagi. Semoga program ini berjalan lancar dan sukses untuk kalian HNTS di Desa Pasibirah ya. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa Ibu berikan eh, apa namanya saran dan masukan. Eh, Karena yang lainnya
Alhamdulillah sudah terlaksana seperti yang kita harapkan ya, sesuai dengan proposal yang awal kalian ajukan gitu. Mungkin itu saja ya, sukses untuk HMTS. Semoga Amin, amin ya robbal Juni alamin. sampai seterusnya Amin. bisa terkejar apa yang direncanakan. Oke. Eh, Tetap semangat. Saya kembalikan kepada Bapak Putra. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Farah. Pak Rizal, apakah sudah bergabung kembali? Oh, oke, tidak ada ya. Oke, untuk Bu Ucut, belum ya Bu, karena Ibu langsung sebagai pembimbing ya. Jadi kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Ya, Pak Putra, terima kasih. Oke, Bu Ucut. Kita lanjut kelompok berikutnya, kelompok terakhir. Silakan di close dulu ya, MTS. Oke, silakan kelompok terakhir Hima K3. Hima K3, ketuanya siapa? Sudah berhadir? Siapa yang presentasi? Hima K3, siapa yang presentasi? Nur Kodima. Izin Bapak, untuk Himaka 3 yang mewakili itu ada saya, Nur Kodima Badaria, dan partner saya ada Kak Novi Andini, Pak. Nur Kodima, terus Novi Andini, satu lagi siapa? Siapa lagi? Izin Bapak, mungkin untuk malam ini hanya kami berdua, Pak, dikarenakan tim kami yang lainnya sedang berhalangan, Pak, untuk ikut Zoom, Pak. Oke, 2 orang ya. Iya, Pak. Silakan ini PPT-nya disiapkan. Coba ditampilkan PPT-nya. Oke, oke ya. Oke, sudah siap Hima K3? Hima K3 apakah sudah siap? Izin Bapak, sudah Bapak. Oke, waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu reviewer. Kami dari tim PPK Ormawa Himaka 3. Sebelumnya kami memohon maaf karena pada malam hari ini kami menampilkan PPT kami seadanya dikarenakan adanya kesalahan teknis dari tim kami yang lainnya berupa pada saat pembuatan PPT, sehingga kami bisa mengejar untuk pembuatan PPT seadanya dan sederhananya yang bisa kami tampilkan malam hari ini. Baik, izin Bapak Ibu reviewer, di sini judul dari program kami adalah inovasi penyediaan air bersih menggunakan teknologi retrofenturi dan ketahanan pangan menuju kemandirian desa rawan bencana. Di mana program ini mulai kami laksanakan pada tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Izin Bapak Ibu reviewer, di sini adapun ringkasan bulanan kegiatan kami pada bulan ini. Di sini total pelaksanaan kami itu sebanyak 29 hari, di mana dimulai dari tanggal 2 Juni hingga 30 Juni. Dan tim kami berhasil melaksanakan kegiatan melalui persiapan internal berupa monitoring dan persiapan bersama dosen pendamping melalui via Zoom. Kemudian kami juga mempersiapkan beberapa persiapan untuk melaksanakan sosialisasi dan focal group discussion di Desa Kuala Bubuan. Dan kemudian setelah sosialisasi dan kegiatan FGD, kami melaksanakan beberapa kegiatan program kami di awal implementasi berupa hidroponik dan penanaman tanaman melalui media tanah. Dan kemudian kami melaksanakan monitoring serta perawatan tanaman tersebut. Dan pada kegiatan berlangsung, di sini kami melibatkan berupa tim pelaksana, dosen pendamping, dan pengurus Ormawa serta masyarakat Desa Kuala Bubuan. Dan kegiatan kami dibuktikan ada berupa 2 publikasi di UTU News dan 1 siaran di RRI Melabuh dan beberapa jenis tanaman yang sudah kami tanam.
Dan ini adalah kegiatan-kegiatan jadwal kegiatan kami selama 1 bulan di bulan Juni, di mana di tanggal 2 Juni itu kami fokus untuk bimbingan teknis penerima bantuan PPK Ormawa yang diselenggarakan oleh Belmawa dan diikuti oleh tim DPL, Ormawa, dan perguruan tinggi. Dan dilanjutkan pada tanggal 4 Juni itu kami rapat koordinasi awal oleh perguruan tinggi, dan pada tanggal 7 Juni kami melaksanakan bimbingan teknis bersama dosen pendamping sebagai persiapan sebelum turun ke lapangan. Dan di sini dosen pendamping kami memberikan arahan terkait kesiapan administrasi, penyusunan jadwal, mekanisme koordinasi dengan mitra. Dilanjutkan pada minggu kedua pada tanggal 9 hingga 15 Juni, di sini kami rapat persiapan sosialisasi. Dan di sini tim kami melaksanakan rapat persiapan sosialisasi melalui pendampingan daring bersama dosen pendamping. Dan alhamdulillahnya kami telah melaksanakan sosialisasi dengan baik dan dibantu dengan kerjasama para masyarakat di Desa Kuala Bubon. Dan pastinya pada tanggal 10 Juni itu kami membuat surat undangan sebelum sosialisasi kami terjalankan. Dan pastinya juga kami membuat penyusunan berita acara yang kami berikan juga kepada desa atau perwakilan dari masyarakat tersebut. Nah, masuk ke minggu kedua, yaitu kami melakukan program kami dimulai dari pembelian bibit tanaman hidroponik, yaitu ada kangkung, bayam, selada, pacol, dan lain sebagainya. Di sini kami menyesuaikan beberapa bibit tersebut itu dikarenakan kami berharap bibit tersebut itu bisa bertumbuh dengan waktu yang mencukupi. Dan kami juga membeli pupuk hidroponik. Kemudian kami melakukan kunjungan awal ke desa, di mana di sini kami memperkenalkan anggota dan menjelaskan maksud kedatangan kami melaksanakan program ini. Dan di sini kami didampingi oleh dosen pendamping dan Ormawa dalam kegiatan ini. Masuk ke minggu ketiga, itu kami mengajukan press release ke UTU News. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa bukti dari kegiatan kami itu telah diupload di press release UTU News dengan melibatkan mitra internal untuk penguploadan press release kegiatan kami. Kemudian masuk ke minggu selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Novi Andini. Kepada Kak Novi kami persilahkan. Baik, di minggu ketiga pada tanggal 27 Juni itu di sini kami melakukan pengisian tanah ke wadah tanaman, di mana tim kami melakukan pengisian tanah bersama Ormawa dan masyarakat memberikan masukan bahwa cabai dan tomat membutuhkan wadah yang lebih besar, sedangkan sayuran daun cukup wadah dengan yang lebih kecil. Nah, di sini tim kami melakukan penyesuaian sesuai ukuran. Pada tanggal 21 Juni, yaitu kami melakukan penanaman benih di media tanah, di mana tim kami melakukan penanaman benih setelah konsultasi kepada DPL. Dan DPL juga memberikan arahan dengan menanam dalam satu wadah itu diisi 3-4 biji agar pertumbuhannya optimal. Dan masyarakat juga menyarankan wadah yang lebih besar itu untuk penanaman bibit cabai dan tomat. Di tanggal 22 Juni ini, di sini kami melakukan pemantauan dan penyiraman benih, di mana tim kami melakukan pemantauan dan penyiraman benih secara rutin. Dan DPL juga memberikan arahan cara penyiraman yang benar, dan Ormawa juga membantu menyiapkan air. Tim dan Ormawa bekerja sama dalam perawatan benih. Next. Nah, masuk di minggu keempat, yaitu di minggu keempat ini kami melakukan perakitan rock wall dan perawatan, di mana di tanggal 23 Juni ini kami melakukan perakitan instalasi hidroponik, di mana tim melakukan perakitan wadah hidroponik bersama masyarakat dan Ormawa. Masyarakat juga cukup berpartisipasi membantu menyusun bagian-bagian wadah dan berdiskusi mengenai jenis benih. Dan tim menjelaskan benih yang kami tanam sesuai dengan proposal. Dan DPL juga memberikan arahan melalui telepon. Di tanggal 24 ini kami melakukan penanaman benih dengan rock wall, di mana tim menanam benih menggunakan rock wall, lalu dilakukan oleh beberapa anggota
anggota tim bagian hidroponik dan dipantau oleh Ormawa dan DPL. Di tanggal 25 Juni ini kami melakukan konsultasi perawatan rockball di mana tim berkonsultasi kepada DPL terkait perawatan lanjutan. Di tanggal 26 ini kami melakukan konsultasi tentang pengisian logbook. Tim dan Ormawa berkonsultasi tentang pengisian logbook dan tata cara memasukkan link video dokumentasi. Next. Di minggu keempat ini, pada tanggal 27 Juni, kami melakukan pengecekan dan penjemuran benih rockwool, di mana tim dan Ormawa mengecek benih. Terlihat beberapa benih sudah mulai tumbuh sesuai dengan arahan DPL. Benih ini kami jemur untuk mendapatkan cahaya matahari, lalu dimasukkan setelah sore. Pada tanggal 28 ini, kami melakukan pengecekan tanaman pada media tanah. Tim dan Ormawa mengecek tanaman media tanah, melihat apakah benih yang ditanam sudah tumbuh. Di tanggal 29 ini, kami melakukan pemantauan tanaman bersama DPL. Tim melakukan pemantauan bersama DPL secara langsung, dan kami juga mengecek kondisi tanaman, melakukan penyiraman, pembersihan gulma, dan menanam ulang polybag yang benihnya belum tumbuh. Di tanggal 30 Juni, di sini kami melakukan pembelian standing banner, di mana tim membeli standing banner sebagai media informasi. Next. Nah, di sini ada capaian dan rencana tindak lanjut, di mana di bulan Juni ini capaian yang kami capai ada seluruh tahap persiapan internal dari BIMTEK, Rakor, BIMTEK DPL, dan pelepasan sudah terlaksana. Dan sosialisasi dan FDG berjalan dengan komunikasi dua arah yang erat antara tim dan masyarakat. Yang ketiga itu di sini tanaman di media tanah dan rockwool itu ada 8 jenis bibit. Ada kangkung, bayam, selada, pakcoy, cabai, tomat, seledri, dan daun sop. Dan selanjutnya itu ada instalasi hidroponik yang telah kami rakit dan siap digunakan. Selanjutnya ada benih yang kami tanam sudah mulai tumbuh dan mendapatkan perawatan rutin. Selanjutnya itu ada kami di sini ada 2 kali publikasi di UTU News dan sekali publikasi di siaran RRI Melabo. Dan terakhir ada kerjasama dengan masyarakat terbangun dengan baik. Next. Nah, di sini capaian dan rencana tindak lanjutan rencana di bulan Juli kami akan memindahkan bibit rockwool yang telah berkecambah ke instalasi hidroponik, melaksanakan pembuatan teknologi aerator venturi bersama masyarakat, mengadakan pelatihan pembuatan ikan nugget ikan, dan mentoring rutin dan evaluasi tengah program bersama DPL. Ucapan terima kasih. Selanjutnya penutup, program ini adalah wujud nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Semoga langkah awal di bulan Juni menjadi fondasi yang kokoh untuk berkelanjutan program yang lebih besar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Kuala Bugon. Saya kembalikan ke Mukadimah. Baik, oke. 1 menit ya. Dari kelompok 5K3 ya. Ini nanti kita bisa latih terus ya untuk kedepannya. Oke, tanpa kita panjang waktu, kita berikan kesempatan pertama kepada Ibu Cut Suciatina Silvia. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Putra. Adik-adik dari 5K3 semangat. Semangat Ibu. Novi sama Nur Kodimah harus semangat ya. Semangat Ibu. Tapi mudah-mudahan kritikan ini membangun adik-adik Himaka 3 yang diwakili sama Novi dan Nur Kodimah untuk bisa lebih baik lagi di Monef kedua. Gak apa-apa ya? Iya, Oke. Kritikan pertama itu adalah template PPT-nya adik-adik tidak sesuai dengan template yang dimau untuk Monef. Nah, 2 tim tadi
cara menyajikan berbeda, tapi isi untuk Monef mereka sama. Nah, saya nggak tahu nih, adik-adik ada ikut sosialisasi dengan UPA tidak mengenai Monef? Kalau saya tidak keliru, mungkin sepertinya ada. Kemudian, selayaknya adik-adik memang memegang template PPT, PKP, PPK Ormawa. Karena di dalamnya itu kan, kalau adik-adik lihat tadi kan memunculkan mulai dari cover. Terus pendahuluan, coba lihat slide kedua adik-adik. Tadi slide kedua saya tidak lihat. Slide kedua itu harusnya pendahuluan, apa yang melatar belakangi program adik-adik. Termasuk di situ latar belakang yang mau diprogramkan apa, tujuan programnya apa, outputnya apa di satu slide. Kemudian ada dampak sosial berdasar partisipasi masyarakat selama 1 bulan kemarin apa aja. Nah, itu tidak terlihat bagi saya secara pribadi. Pun begitu saya rasa untuk reviewer yang lainnya. Karena adik-adik tidak memegang template PPT. Kemudian kan aspek lainnya tadi ada persentase capaian. Capaian tujuan programnya udah berapa persen. Tadi kita nggak terlihat. Karena adik-adik cuman ngebaca dalam 1 bulan tiap hari itu adik-adik ngapain. Itu tidak untuk ke depan mungkin di Juli itu nggak perlu lagi. Kalau itu kan adanya di logbook ya. Benar ya? Yang adik-adik baca tadi sebenarnya ada di logbook. Seharusnya yang adik-adik sampaikan malam ini sebagai pembelajaran Monef pertama itu adalah berapa persen capaian dari tujuan program adik-adik. Terus capaian indikator keberhasilannya ada berapa indikator. Nah, itu seharusnya yang dipaparkan. Sehingga kami reviewer tahu dari sekian indikator adik-adik yang berhasil atau yang udah jalan persentasenya berapa. Nah, kalau yang sekarang kita nggak lihat itu. Kemudian luaran, kita punya luaran wajib sama luaran tambahan. Saya yakin adik-adik dalam 1 bulan kemarin sudah ada progres. Tapi kan tadi yang disampaikan cuman yang udah dilakukan ya. Kita belum benar ya, betul kan? Nah, ini mungkin jadi pembelajaran untuk adik-adik Himaka 3. Untuk Monef kedua, nanti coba dipersiapkan kembali pelaporan untuk Monefnya menyesuaikan dengan template yang ada. Sepertinya ada di panduan. Nanti coba dilihat kembali. Gak apa-apa. Ya untuk malam ini gak apa-apa, nggak usah patah semangat. Cuman kita nggak tahu nih persentase adik-adik udah berapa. Gitu. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan ini ya, informasi yang